Selamat pagi pemirsa, sepekan pemberlakuan pembatasan barang impor yang turut menyasar barang bawaan dari luar negeri menuai banyak keluhan dari pelaku perjalanan. Di satu sisi, pembatasan ini memiliki spirit yang sangat baik, terutama sebagai perlindungan terhadap industri lokal. Dengan penggunaan bea masuk impor, membuat barang impor lebih mahal daripada produk domestik. Namun di sisi lain, kebijakan ini memunculkan celah penyelewengan. Para pengutil pembatasan impor bisa banyak muncul di kebijakan yang lebih luas, terlebih pada backing bagi para importir nakal. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 18 Maret 2024 dengan tema Habisi Pungli Pembatasan Impor. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bung Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Jadi bawa barang-barang dari luar negeri nggak? Oh enggak, lagi kebetulan tidak ke luar negeri. Oke, tapi ini jadi lumayan menimbulkan perbincangan tersendiri di masyarakat. Iya, betul. Tidak hanya mereka yang justiper, tapi juga yang membawa barang-barang pribadi juga. Iya, harus kena. Ya, karena mereka dicek lagi di bandara dan sudah ada beberapa orang yang kemudian kebingungan karena harus membayar denda, itu ada yang dimintai uang. Inilah yang kemudian menyebabkan bahwa saban aturan selalu ada celah. Nah, ini yang repot. Sebetulnya aturan baik, niatnya baik, tetapi kalau aksinya ini kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, ya akhirnya yang terkenal atau yang viral di luar ya yang tidak baik itu. Dan itulah yang kemudian kemarin sempat viral karena ada WNI asal Jerman yang baru pulang dari Jerman mau ke Indonesia, pulang ke Indonesia, barangnya disuruh buka lagi, lalu dia dipoto-foto, dimintai duit. Dia kaget, dia ngotot menjelaskan bahwa ini barang sudah saya beli lama, yang saya mau pakai lagi, kira-kira begitu. Oke, yang juga viral ya, Bang Kohar, adalah kemenangan dari Jonathan Christie. Sebelum kita nanti lebih lanjut membahas soal habisi pungli pembatasan impor ini, sebuah kebanggaan setelah 30 tahun Bang Kohar akhirnya bisa mendapatkan gelar All England, bahkan merajai ya All England 2024. Tunggal. Kalau yang ganda ini adalah hat-trick ya, kali ketiga berturut-turut Indonesia menang di ganda karena di 2022 Bagas Fikri menang di All England, lalu 2023 kemarin Fajar Rian juga menjuarai All England dan kali ini menjuarai lagi. Tetapi yang sangat surprise, sangat membanggakan adalah ketika tunggal putra. Ya, nomor paling bergengsi di ajang yang paling bergengsi karena All England ini adalah ajang paling tua di dunia, ajang bulu tangkis paling tua di dunia, turnamen bulu tangkis tertua di dunia. Jadi pasti dia punya gengsi ya. Meskipun levelnya adalah level Super 1000, masih di bawah final BWF World Tour yang 1.500. Tetapi setidak-tidaknya ini adalah sebuah gambaran bahwa bulu tangkis kita mulai menggeliat lagi. Bahkan Jojo tidak menyangka dan ini bisa membuat persiapan Olimpiade nanti, Bang Kohar. Iya, sama dengan ketika 30 tahun lalu, All Indonesian Final, ketika itu Haryanto Arbi mengalahkan Ardi B. Wiranata. Kemudian sebelumnya juga Haryanto Arbi juga menyabet juara yang sama di All England. Nama-nama besar bulu tangkis juga pernah juara, ada Tan Choo Hock, Rudi Hartono tuh sampai 8 kali juara All England, 7 kali diantaranya adalah berturut-turut. Ada Lim Swee King yang 3 kali juga juara All England. Jadi legenda-legenda itu akan sangat bangga bila menjuarai All England. Makanya Jojo sampai tidak bisa berkata-kata kan ketika dia akhirnya setelah melepaskan smash terakhirnya ke rekan senegaranya, rekan sepelatihan di pelatnas, Antoni Sinisuka Ginting gitu. Oke, baik, itu yang membanggakan. Cuman yang tidak membanggakan ini terkait dengan penanganan banjir, Bang Kohar. Terpantau di beberapa daerah ya, terutama kemarin di Jawa Tengah bukan hanya banjir tapi juga ada longsor yang terjadi. Nah, apa yang harus segera dilakukan? Apakah ini kan faktor alam, cuaca masih menurut BMKG kemungkinan sampai akhir Maret baru selesai? Ya, ini sebuah kewaspadaan yang lagi-lagi harus kita tingkatkan ya. Kalau kita melihat bahwa memang fenomena alam akan terjadi setiap tahun. Tetapi kan peringatan dini juga sudah diberikan. Sudah dari awal BMKG menyatakan akan adanya cuaca yang sangat ekstrim, dari tadinya kering El Nino berubah menjadi La Nina yang basah, yang banyak sekali hujan. Dan kali ini juga sudah diperingatkan akan terus terjadi hingga
pekan-pekan di bulan Maret ini hingga nanti di awal April. Dan apa yang terjadi di Jawa Tengah terutama ini adalah banjir yang sangat besar di Demak, Kudus, Jepara, Pati, Grobogan, Pekalongan. Ini adalah wilayah-wilayah yang menyebabkan 222 desa sampai saat ini kena banjir. 4.000 lebih orang mengungsi dan diperkirakan masih banyak lagi yang akan mengungsi. Belum lagi ditambah beberapa bencana yang terjadi di Sumatera Barat yang sudah menelan 25 korban jiwa. Lalu ditambah dengan longsor di Jawa Barat. Jadi beberapa bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini memang mengharuskan kita untuk memperkuat sistem peringatan dini sudah, tetapi sistem mitigasi bencana. Itu yang mesti harus ditingkatkan lagi. Dan anggaran untuk penanganan bencana juga harus ditingkatkan lagi. Karena selama ini anggaran ini memang sudah sempat naik, tetapi ketika pandemi itu dia direfocusing untuk pandemi. Nah sekarang setelah pandemi berlalu maka ya harus ada lagi anggaran-anggaran yang didedikasikan untuk bencana. Karena kita memang sangat kerap terjadi itu, dan bencana yang terjadi akhir-akhir ini juga paling banyak disebabkan oleh ulah manusia. Daya dukung lingkungan yang semakin menipis, yang semakin tidak bagus untuk kehidupan, menyebabkan ya bencana muncul di mana-mana. Kalau hujan ya banjir, kalau kering ya kemudian gagal panen dan seterusnya. Sehingga apapun musimnya, bencana akhirnya ya menyebabkan kesengsaraan. Oke, apalagi di beberapa daerah juga dilaporkan lebih parah tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Bang Kohar. Betul. Oke, daya dukung itulah yang harus diperkuat. Tapi daya dukung bagi pilkada gimana nih, Bang Kohar? Kita menyoroti soal koalisi Pilpres ya. Sulit ajek di pilkada. Nanti akan seperti apa kira-kira dinamikanya? Ya, sulit ajek di pilkada ini kan karena memang ada perbedaan ya antara Pilpres dan pilkada. Pilkada ini lagi-lagi juga akan mengandalkan sosok. Sehingga tidak mungkin partai itu ingin mempermanenkan, mungkin saja, tetapi akan sangat sulit bagi partai politik untuk mempermanenkan apa yang dikoalisikan di Pilpres dibawa ke koalisi pilkada. Ini kan ide yang disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia dari Koalisi Indonesia Maju. Tapi kemudian dia dibantah lagi oleh anggota Koalisi Indonesia Maju, Viva Yoga Mauladi, yang menyatakan bahwa koalisi Pilpres ini memang oke, tetapi ketika dibawa ke pilkada akan tergantung bagaimana ketokohan dari kepala daerah. Apa yang dianggap tidak mungkin di koalisi level nasional akan menjadi sangat mungkin di daerah. Katakanlah misalnya antara PDIP dan PKS yang selama ini dianggap tidak bisa bercampur atau tidak bisa bersekutu. Tetapi di beberapa pilkada bisa. Apakah pilkada bupati, wali kota, bahkan gubernur. Itu pernah terjadi beberapa kali koalisi antara PDIP dan PKS. Nah, jadi beberapa hal yang mustahil ketika misalnya hampir mustahil lah di koalisi Pilpres menjadi nyata ketika di pilkada, karena memang faktor orang itu akan lebih menentukan. Jadi figur yang dianggap paling pas dan punya potensi daya elektoral paling tinggi, ya itulah yang diusung oleh partai-partai. Ya ini wajar saja karena partai juga ingin menang kan, itu di dalam pilkada. Ini artinya masih cair sekali ya kalau di pilkada ya, betul, Bang Kohar. Oke, yang juga tidak boleh cair adalah biaya pungli. Kalau misalnya nanti ada pembatasan soal biaya barang impor yang dibawa masuk ke Indonesia. Kenapa fokus membahas soal pembatasan impor ini hari ini, Bang? Ya, pasti karena yang pertama ini kan baru sepekan berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2023 yang kemudian sedikit ada revisinya peraturan Kementerian Perdagangan, peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 yang direvisi menjadi peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2024, yang intinya adalah membatasi impor, termasuk membatasi bawang bawaan pribadi dari luar negeri ke Indonesia. Nah, kenapa ini perlu diangkat? Karena ternyata banyak sekali keluhan
banyak sekali keluhan, banyak protes, banyak ketidaktahuan. Aturan ditetapkan tanggal 7 Maret, gitu. Tanggal 10 Maretnya langsung berlaku. Iya. Sementara yang sudah lama belum juga disosialisasikan secara penuh, secara full. Nah, inilah yang menyebabkan banyak sekali terjadi protes. Banyak terjadi sekali keluhan-keluhan sampai kemudian viral. Iya. Ya kan, ada warga negara Indonesia yang pulang dari Jerman yang membawa barang yang sudah dia beli lama beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu sebelum peraturan ini ditetapkan, tapi tetap kena gitu. Nah, dia bisa membuktikan, bahkan dia menyatakan bahwa ini saya beli tanggal sekian, bulan sekian. Tetapi tetap saja aparat menyatakan bahwa nggak bisa. Anda melampaui yang disyaratkan, yang peraturannya adalah ini. Nah, inilah yang menyisakan celah sebetulnya. Aturan dibuat itu kan untuk kebaikan. Peraturan menteri dalam Menteri Kementerian Perdagangan ini dibikin adalah untuk melindungi UMKM di dalam negeri. Katakanlah misalnya pakaian, kalau membeli pakaian, orang membawa pakaian, kalau dari luar negeri membawa sampai 10. Ya kalau satu orang, ya kalau ada ribuan orang dari luar negeri, ya dia akan bawa barang sangat besar. Untuk produk lokal akan gulung tikar kan, seperti itu. Nah, niatnya bagus, tekadnya bagus, tetapi aksinya ini jadi lahan korupsi baru, lahan untuk mengeruk keuntungan dari aparat-aparat yang aji mumpung ini. Jadi memang sengaja sepertinya kan, kemudian orang berpikir seperti itu kan. Ini sengaja tidak disosialisasikan atau sosialisasinya setengah-setengah ini. Supaya apa? Supaya banyak orang tidak tahu, tetapi kemudian begitu dia terjebak, ya ditunjukkan lah ini peraturannya. Nah, hal-hal semacam ini adalah modus. Ya, modus untuk melakukan pungli, dan mestinya sebelum peraturan itu betul-betul ditetapkan atau diterapkan, maka harus beres dulu hal-hal semacam ini dan dipastikan bahwa sosialisasi sudah dilakukan dengan sangat gencar. Sosialisasi sudah dilakukan dengan sangat maksimal. Oke, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini, pemirsa. Kita langsung saksikan bersama, habisi pungli pembatasan impor. Habisi pungli pembatasan impor. Pemberlakuan pembatasan baru impor yang turut menyasar barang bawaan dari luar negeri menuai banyak keluhan dari pelaku perjalanan memasuki sepekan pemberlakuannya. Ada yang punya pengalaman tidak mengenakan beradu mulut dengan petugas bea dan cukai karena barang bawaannya disebut harus dikenai bea masuk. Tidak sedikit dari pelaku perjalanan yang merasa keberatan. Meski begitu, keberatan itu sebagian karena kekurang pahaman atas ketentuan pembatasan yang berlaku mulai 10 Maret 2024 tersebut. Hal ini akibat kurangnya sosialisasi oleh bea dan cukai. Aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri berlandaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Bila itu direvisi dengan Permendak Nomor 3 Tahun 2024 yang terbit 7 Maret. Pelaku perjalanan hanya boleh membawa barang yang dibeli di luar negeri ke tanah air dengan nilai maksimum $1.500 US. Atau sekitar 23,4 juta rupiah per orang. Pembatasan lebih lanjut berlaku untuk barang tertentu. Tas misalnya, hanya boleh maksimal 2 tiap orang. Sepatu atau sandal juga dibatasi 2 buah. Dan barang tekstil jadi seperti pakaian tidak boleh lebih dari 5 helai. Ponsel, komputer jingjing, dan tablet maksimal 2 buah. Sedangkan elektronik lain paling banyak 5 unit. Pembatasan berlaku untuk barang yang baru dibeli, bukan barang pribadi yang sudah lama dipakai. Pembuktian tentang barang baru dibeli atau sudah lama ini yang sering memicu perselisihan.
petugas bea dan cukai yang meyakini barang baru dibeli akan meminta bukti. Di sisi lain, kebanyakan pelaku perjalanan tidak menyimpan atau membawa bukti pembelian, apalagi yang sudah lewat berbulan-bulan. Kebijakan pembatasan barang bawaan dari luar negeri sebetulnya memiliki spirit yang sangat baik, terutama sebagai perlindungan terhadap industri lokal. Pengenaan bea masuk impor membuat barang impor lebih mahal daripada produk domestik. Hambatan tarif itu seringkali diterabas melalui jalur pelaku perjalanan. Jasa penitipan barang dari luar negeri atau just tip dan jasa jual bagasi menjamur. Ini menciptakan ketidakadilan bagi peritel barang impor yang patuh membayar bea masuk. Industri lokal ikut terpukul oleh kehadiran barang luar negeri dengan harga yang murah. Di sisi lain, kebijakan pembatasan barang bawaan pelaku perjalanan dari luar negeri tersebut memunculkan celah penyelewengan. Kita perlu ingatkan kembali pada kasus korupsi pendaftaran IMEI ponsel dan tablet yang terkuak pada tahun lalu. Praktek lancung yang melibatkan sedikitnya 21 pegawai bea dan cukai tersebut juga bermula dari pembatasan nilai barang bawaan yang saat itu maksimal $500. Petugas menjadikan ponsel yang dibeli pelaku perjalanan melebihi $500 bisa bebas bea masuk dengan imbal jasa uang. Praktek transaksi itu pertama kali dibeberkan akun X, partai sosmed yang mengatasnamakan Milenial Bea Cukai. Buntutnya, Bea Cukai bersama Bareskrim Polri melakukan penindakan kendati pegawai yang diproses hanya 21 orang. Padahal praktek tersebut diduga dilakukan secara terstruktur dan masif di seluruh kepabeanan Indonesia. Para pengutil pembatasan impor juga terlihat di kebijakan yang luas. Lihat saja impor baju bekas. Sudah sejak lama larangan diberlakukan. Backingan impor terlarang itu begitu kuat sehingga sampai sekarang baju bekas negeri orang masih membanjiri pusat-pusat kulakan. Dampaknya, pelaku industri tekstil dan produk tekstil lokal megap-megap dan akhirnya bertumbangan. Agar benar-benar bisa melindungi industri lokal, pemerintah harus memberlakukan pembatasan impor secara lebih adil dan menyeluruh. Tutup semua celah penyelewengan dan tindak tegas para pelanggar. Di era teknologi pemindaian dan identifikasi yang maju seperti saat ini, rasanya celah penyelewengan kepabeanan bisa dengan mudah dihilangkan. Kita juga tidak kekurangan sumber daya yang mampu menerapkan teknologi anti pencoleng itu. Publik tahu benar, yang menjadi penghalang bukan ketidakmampuan, melainkan ketidakmauan. Habisi pungli pembatasan impor, itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti Anda dapat bergabung melalui sambungan telepon interaktif di 0215839100. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Metro TV. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa. Habisi pungli pembatasan impor, itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Jemi Kartiwa Sastra Atmaja, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Pak Jemi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Pak, baik kabarnya Pak. Semoga selalu sehat ya Pak Jemi dan teman-teman di API. Bagaimana menanggapi Permendak yang sudah berlaku sejak 10 Maret kemarin Pak Jemi? Ya, Permendak 36 ini sebetulnya aturan yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi di Permendak 36 ini merubah beberapa poin yang inti utamanya mungkin untuk pakaian jadi dari yang berubah dari post border menjadi border. Ya, jadi dan saya pikir ini aturan cukup baik. Jadi karena untuk mendapatkan PI juga pemerintah itu kementerian melibatkan pihak ketiga surveyor untuk melakukan verifikasi ya. Oke,
Baik, mengapa Anda menilai ini cukup baik? Apakah memang spirit melindungi produk dalam negeri itu Anda Anda rasakan nanti akan memang terjadi? Saya pikir ini semua negara juga memberlakukannya karena Permendak 36 ini merupakan non-tariff barrier ya. Dan seperti di Amerika pun, di Amerika Latin dan beberapa negara lain pun memberlakukan hal yang sama ya. Oke, Pak Jamie, sebelum ada aturan ini memang terasa gempuran dari produk impor yang masuk ke dalam negeri. Ya mungkin kita harus pahami masalah interest rate yang tinggi di seluruh dunia ini yang membuat tekanan berbagai industri ya. Dan utilisasi industri tekstil di Indonesia ini di kisaran hanya 50%. Oke. Apakah ada dampak yang dirasakan Pak dari membanjirnya barang impor, terutama dari dunia tekstil? Dirasakan tinggi sekali Pak, makanya teman-teman baik di hulu maupun di hilir utilisasi hanya mencapai 50%. Itu yang istilahnya untuk mencapai break-even point saja sulit ya. Dan kita harus cermati dampak dari China deflasi ini yang akan memukul berbagai industri, terutama industri tekstil Indonesia. Oke. Kemarin juga sempat ada pandemi. Nah, dampak terparah apa yang dirasakan oleh teman-teman yang bergerak di industri tekstil, Pak, dari persaingan barang impor ini? Kalau pada saat pandemi COVID di tahun 2020-2021 itu istilahnya tekstil itu cukup baik di Indonesia. Karena mungkin beberapa negara maju juga Amerika memberlakukan work from home dan mereka juga mendapatkan berbagai stimulus, warga negaranya mendapatkan bantuan langsung tunai, dan itu yang membuat daya beli beberapa negara cukup tinggi yang berimbas positif kepada industri tekstil nasional. Tapi semenjak China memberlakukan zero COVID policy di akhir tahun 2022 dan industri mereka mulai bergeliat kembali, itu mulai membanjiri produk-produk tekstil ke berbagai dunia termasuk Indonesia. Oke, jadi itulah yang membuat mulai cukup memukul industri tekstil dalam negeri ya. Dan diharapkan Permendak ini nanti bisa lebih menjadi proteksi paling tidak ya Pak ya, untuk produk tekstil dalam negeri sendiri. Betul sekali Pak, jadi khusus untuk HS Code TPT, Permendak 36 ini saya rasakan cukup baik. Dan teman-teman dari industri kecil menengah, semenjak diberlakukan Permendak 36 ini 10 Maret kemarin, saya mendapat laporan 2-3 hari ini, mereka mulai mendapatkan order jahit Pak. Oke. Baik Pak Jamie, terima kasih sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Itu tadi Pak Jamie Kartiwa Sastra-Atmaja, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Nah ini sebenarnya kalau sesuai dengan semangatnya memang it works ya, betul. Bang Kohar, melindungi produk dalam negeri ya? Iya betul, jadi ini kan yang ditunggu-tunggu karena begini, praktek selama ini menunjukkan bahwa proteksi terhadap industri tekstil kita sangat minim. Kita bicara data sekarang. Tahun 2022 itu menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia itu ada 25.000 ton lebih, ya 25.800 ton ya tepatnya itu impor pakaian bekas ilegal. Bayangkan coba kalau 25.000 ton itu misalnya isinya dikalikan 4 saja. Itu kan berarti sudah ada 100.000 pakaian, jenis pakaian. Dan bahkan mungkin lebih dari itu. Masuk berbal-bal itu ya? Betul, kan ada 300.000 dan seterusnya. Yang menyebabkan industri tekstil kita bertumbangan. Sementara harus berhadapan dengan berbagai macam restriksi ya. Penolakan di sana, ada COVID, kemudian setelah itu insentif yang diberikan juga tidak memadai, kemudian upah tenaga kerja yang juga terus menjadi persoalan. Selain itu mereka insentif yang terhadap mereka yang juga tidak diberikan. Ladang permainannya juga tidak dibuat secara fair. Karena itu dengan lahirnya peraturan ini mestinya ladang permainan relatif menjadi lebih fair karena kita punya kemampuan, kita punya kapasitas. Nah kalau sementara ini misalnya dibiarkan setiap
ton, 25.000 pakaian ilegal itu masuk ke Republik ini, maka ya bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan industri tekstil kita. Ya akan mati satu persatu, bertumbangan satu persatu, tinggal tunggu waktu aja. Itu baru tekstil ya Bang Kohar? Betul. Masih ada sepatu, kemudian produk-produk lain. Betul, produk-produk lain, produk-produk yang bisa dipakai di dalam negeri. Nah, persoalannya adalah niat mulia itu seringkali tidak memadai ketika diterapkan di lapangan. Melindungi satu sisi tetapi membuat sisi yang lain itu menjadi longgar. Bisa menjadi celah. Aturan dibuat untuk ditegakkan. Tapi persoalan yang sering terjadi di Republik ini, aturan dibuat sebagai celah untuk bermain. Celah untuk mainan. Mainan apa? Ya mainan untuk mengutip pungli. Ya misalnya ada transaksi-transaksi di bawah tangan, katakanlah. Kalau ada pembatasan-pembatasan, itu pasti ada transaksi-transaksi di bawah tangan yang potensial untuk masuk ke kantong pribadi-pribadi masing-masing. Termasuk kasus IMEI ya, istilahnya itu berjamaah sampai 21 pegawai bea cukai. Ya, ini baru yang kelihatan kan ketika itu ada pembatasan barang bawaan sekitar $500. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian ya bisa melampaui itu, bisa melewati itu. Yang paling penting ada uang. Ada pembayaran, ada transaksi-transaksi tertentu. Nah, hal-hal semacam ini mestinya harusnya sudah clear. Kalau memang kita ingin memproteksi, kita ingin melindungi, memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat kita, maka jangan sampai kita lalai dengan hal-hal yang ada di lapangan ini. Jangan sampai kita menyisakan celah terhadap aturan-aturan yang bisa diterobos dan diterabas di lapangan ini. Nah, kalau celah ini dibuat menganga seperti ini terus, maka sebetulnya ya berusaha tutup di sini, tetapi bolongnya di tempat lain. Ya buktinya impor barang bekas atau pakaian bekas ilegal saja bisa sampai 25.000 ton. Dan itu sampai berkali-kali. Sepanjang 2022 loh ya. Bayangkan kalau kemudian tahun-tahun sebelumnya diakumulasi, jumlahnya akan sangat-sangat besar. Oke, itu yang menjadi pertanyaan tersendiri. Sudah disorot, sudah dikritisi, tapi kok ya tetap aja masuk dan jumlahnya tidak main-main, merugikan produk dalam negeri itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apakah penggunaan teknologi seperti misalnya identifikasi itu bisa mengurangi praktek pungli di lapangan dari yang sebenarnya semangatnya baik dari Permendak ini? Nanti kami akan kembali dengan pembahasannya dan kami undang Anda pemirsa untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan habisi pungli pembatasan impor. Itulah menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini, dan saatnya kami undang Anda, para pemirsa, untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon untuk memberikan opini Anda. Yang pertama ada Pak Hendrik dari Palu, Sulawesi Tengah. Pak Hendrik, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Metro TV. Salam sehat. Bagaimana Pak Hendrik menanggapi Permendak ini soal pembatasan impor? Iya, ini sebenarnya negara kita ini harus lihat sebenarnya ini
kualitas daripada impor itu beda jauh sekali dengan produk dalam negeri. Makanya banyak yang suka impor dari luar. Jadi, kualitasnya lebih bagus atau bagaimana, Pak? kalau harganya itu mahal impor, tapi dia 5 tahun sekali belinya. Tapi kalau dalam negeri ini 1 tahun 5 kali belinya itu. Jadi kualitasnya beda itu. Oke. Dan yang kedua ini harus transparan dong. Kalau memang harus ada aturan seperti begitu, dia punya uang itu harus transparan. Jangan nanti ujung-ujungnya dikorup saja itu uangnya itu. Atau memperkaya diri pada pribadi petugas bea cukai. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Makanya kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk impor. Impor itu kalau umpamanya bahan yang kayak sekarang ini cakar ya atau pakaian bekas itu kualitasnya bagus sekali, Bung. Oke. Itu dijual di pasar-pasar 1.000 3 biji. Sedangkan kualitas daripada Indonesia sendiri 1 biji sudah 200.000 itu baru jahitnya itu, belum kainnya lagi. Habisnya 250 per potongnya itu. Jadi Baik, kita kalau Pak Hendrik. bersaing sebenarnya baru modelnya cuma gitu-gitu. Ada ruang untuk impor itu meningkatkan karena kualitas ya di situ ya. punya Oke. modelnya itu. Baik. Terima Ya, kasih Pak Hendrik sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Selanjutnya ada John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi, Bung Abdul Kohar. Salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Pak John, silakan Pak John. Ya, ini Editorial Media Indonesia pagi ini dengan tema habisi pungli pembatasan barang impor. Jadi ini kan peraturan yang lama kan sudah ada. Kemarin itu kan agak tinggi kan, nggak apa, 2.500 salah nilainya perlu dikenakan apa 2.500. Itu di lapangan sebenarnya nggak bisa gitu. Kalau di lapangan kita tengok yang $1.000 aja pun udah dikenakan juga. Cuma masuk itu masyarakat itu bukan masuk ke kas negara. Ya itu tadi di pungli itu. Jadi begini, Mas Iqbal, ini sekali 3 uang aja selesai. Ya, aparat dengan pelaku yang notabene jalan-jalan ke luar negeri itu bawa barang apa ini sampai bersama. Ya, sampai bersama ada celah di situ. Yang pelakunya juga kalau dia untuk barang pakai tak mungkin dia bawa banyak-banyak, gitu kan? Kerja apa? Dan lagi ini ada kunjung di Batam lah misalnya kan, ke Singapura itu kan bisa mungkin 1 orang tuh kalau itu aja apa ada bisnisnya mungkin dia bisa 3 kali 4 kali mungkin ke Singapura atau 2 kali bolak-balik 1 hari itu ke Singapura kan, buat barang dengan itu kan ada juga keuntungan. Jadi ini ada celah bagi aparat juga, ada celah di situ, masyarakatnya juga kesadaran juga kurang juga. Jadi ini aturannya udah bagus, memang spiritnya itu untuk masukkan apa? Dipisahkan untuk negara sebenarnya. Spiritnya itu kata Bung Kohar tadi bagus, katanya bagus. Cuma ya penerapannya di lapangan itu antara siang dengan malam jadinya. Jadi celahnya memang besar di sini. Contoh kayak apa handphone aja lah, handphone itu kan yang berjamaah kata Bung Kohar. Coba itu untung terbuka, kalau tidak terbuka itu kan. Nah, itu satu celah yang lebih apa lagi masalah cukai-cukai nih. Itu yang harus dijalankan ya. Jadi apa ini agak rumit juga dan ketegasan kita pun kurang di sini. Aturan dibuat, terus kita bongkar lagi aturan buat tapi sosialisasinya kurang. Kadang-kadang sengaja tidak disosialisasikan. Agak ada jebakan di sini. Oke, baik Pak John Veto sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya Ibu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lia. Makasih. Ada 2 hal penting ya yang kalau saya lihat ini Pak. Yang pertama tadi disebutkan bahwa masih kurang sosialisasi. Jadi mungkin pelaksanaan di lapangan ini oleh petugas itu mungkin beda-beda ya Pak ya. Dan ini bisa jadi peluang untuk pungli. Ya, jadi pelaksanaan karena sosialisasinya masih kurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang sanksi. Kalau tidak salah baru-baru ini sanksinya cuma minta maaf ya Pak ya, kalau tidak salah.
ya, cuma minta maaf, ya. Jadi ini juga merupakan hambatan daripada untuk pengurangan pungli tadi ini. Yang ketiga ini saya tanya ini, kalau misalnya barang impornya itu dipaketkan, bagaimana Pak ya untuk mengetahui bahwa ini kena juga aturan. Kalau kan mereka ini kan, kalau macam kita ini masyarakat biasa mungkin kurang ya kita belanja, tapi kalau macam-macam artis yang orang terkenal ya belanjanya banyak ya, jadi mungkin ini mereka paketkan. Dan saya tanya ini bagaimana aturannya ini Pak, kalau barang itu dipaketkan ya, itu saja barangkali, mudah-mudahan aturan-aturan ini bisa ditegakkan sehingga pungli bisa diberantas atau minimal dikurangi. Baik. Dan juga sanksinya harus seimbang, jangan sampai hanya cuma minta maaf. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa poin diantaranya pungli itu sebenarnya jadi tidak masuk ke kas negara, tapi masuk ke pribadi, itulah kerugian negara di situ. Ya. Tapi juga di sisi lain juga mereka merasa bahwa ketegasan itu kurang, sanksi yang ada kurang memberikan efek jerah. Ya, jadi ada sebuah sifat yang buruk ya, yang harus diperangi, yaitu setiap aturan itu sengaja dibuat untuk menyisakan celah. Nah, beberapa celah-celah ini ternyata masih sampai sekarang masih praktek-praktek semacam ini masih terjadi. Misalnya dalam kasus peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kementerian Perdagangan, Permendak. Ya, nomor 36 tahun 2023 ini, banyak masyarakat yang tidak tahu. Artinya apa? Sosialisasinya tidak beres. Atau jangan-jangan malah memang ada yang menganggap bahwa tidak ada sosialisasi di sini. Sengaja ya diam-diam langsung diterapkan saja begitu. Nah, begitu orang pulang dari luar negeri, maka ya dia terus merasa terjebak. Akhirnya terjadi adu mulut dan seterusnya. Jadi peraturan dibuat sebagus apapun, maka pelaksanaannya harus bagus, sosialisasinya harus bagus, diseminasinya harus beres. Ketika sosialisasi beres, diseminasinya beres, kemudian masyarakat tahu, lalu masyarakat diberikan penjelasan apa sesungguhnya makna dari aturan ini, maka saya yakin siapapun yang akan menggerutu, akan mengeluh ya tentu saja tidak mau tahu, ya hukum harus tetap ditegakkan. Tetapi kalau mereka sengaja seperti kayak katakanlah misalnya merasa dijebak, ya tentu saja akan banyak keluhan. Ini kan terlihat dari viralnya wisatawan Indonesia yang ke Jerman kemarin. Yang ke Jerman kemarin, yang pulang dari Jerman kemudian ke Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa menimpa siapa saja yang baru pulang dari luar negeri. Yeah. Bisa saja menimpa misalnya jamaah umroh kita yang biasa misalnya membeli gamis sampai 10 potong misalnya. Nah, ini kan kena juga mereka. Sementara masyarakat kita kan nggak tahu bahwa ada peraturan seperti ini. Jadi setiap peraturan dibuat maka harus ada sosialisasi yang betul-betul bisa dilihat, dibaca, dimengerti oleh publik. Supaya apa? Supaya ini tidak bisa menutup supaya bisa menutup celah bagi terjadinya tadi itu aturan-aturan atau praktek-praktek pungli yang dilakukan oleh aparat di lapangan. Oke, sebelum kita nanti ini nggak bisa. Bagaimana caranya mengawasi supaya celah tersebut itu tidak selalu dimanfaatkan oleh pengutil kebijakan ini? Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bang Kohar, usai jeda. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Di Editorial Media Indonesia, Bang Kohar. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengawasi, apakah ada pihak yang bisa memonitor, mengawasi praktek pungli ini di lapangan? Karena tadi mereka menyatakan pelaksanaannya di lapangan tidak seperti itu. Ya, publik itu punya berbagai macam perangkat sekarang. Media sosial itu juga sudah semakin tersebar di mana-mana. Awareness publik terhadap perilaku-perilaku korup, perilaku koruptif dari para pejabat, penyelenggara atau pelaku di lapangan begitu. Mereka sudah bisa mengcapture, bisa memfoto
bisa memviralkan, bisa menyampaikan protes, yang hal itu ternyata sejauh ini memang sangat efektif untuk mengawasi perilaku di lapangan. Jadi silahkan saja menggunakan ini sebagai celah, katakanlah begitu. Tetapi publik juga punya caranya sendiri untuk melakukan pengawasan, dan jangan berhenti melakukan pengawasan. Mengawal setiap keputusan yang semestinya baik itu mesti dilakukan. Jadi katakanlah misalnya ini Permendak ini betul-betul berlaku efektif dan aparat di lapangan itu bisa menjalankan bisa menjalankan peraturan ini secara bersih, secara bertanggung jawab, secara jujur, secara fair, secara adil, maka yang akan beruntung siapa? Ya tadi ada UMKM, tukang jahit, dalam skala besar mungkin nanti produk tekstil, pakaian jadi kita lebih kompetitif. Mengapa pakaian jadi kita selama ini dianggap tidak kompetitif bila dibandingkan dengan produk impor? Ya karena di kita itu industri tidak dilindungi, sementara barang-barang impor ini melenggang dengan bebas masuk ke dalam negeri. Mereka tidak, yang mestinya dikenai bea masuk menjadi tidak dikenai bea masuk. Mengapa mestinya kena bea masuk kok tidak? Ya karena tadi ada pungli. Karena ada tawar menawar, ada negosiasi di bawah tangan. Yang satu mengatakan bahwa ya saya harus memasukkan barang ini, ya sudahlah cincai sajalah. Nah, kalimat cincai dan seterusnya akhirnya jadilah ini menjadi semacam kayak tabiat gitu loh, kebiasaan. Setiap ada peraturan baru, setiap ada undang-undang baru katakanlah atau peraturan baru, maka pada setiap itu pula ada celah bagi para pengutil. Dan itu yang harus kita habisi. Jangan tebang pilih juga, Bang Kohar tadi penelpon karena sepakat jangan dibeda-bedakan begitu, karena kenal orang dalam terus nanti dibedakan perlakuannya. Betul. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Bang Kohar. Iya, terima kasih Iqbal. Telah bergabung di Editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, di era teknologi pemindaian dan identifikasi yang maju seperti saat ini, seharusnya celah penyelewengan kepabeanan bisa dengan mudah dihilangkan. Permasalahannya bukan pada ketidakmampuan sumber daya untuk menerapkan teknologinya, tapi ketidakmauan dalam penerapan kebijakan itulah yang selama ini menjadi masalah. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.